ini kalau kita Ya, lihat kan ya market ya bisa dibilang agak memprihatinkan ya bro ya. Maksudnya if you look at the equities, terus juga mau lihat crypto, amblas juga gitu kan. No, so kalau dari pandangan lu bro, itu tuh sebenarnya market sekarang tuh apakah benar-benar purely shock karena inflation kemarin tinggi 8,6 atau ada hal yang lain bro? ya kalau menurut gue sih gini sih, memang headwinds ya, intinya ombaknya itu kan udah kelihatan ya, gitu, Ya, right in front of us gitu. Dan ini kan komunikasi dari Fed udah kelihatan, kita juga udah lihat data inflasi juga di Indonesia juga udah mulai picking up ya, baik itu inflasi, baik itu core inflation. Kita lihat juga harga komoditas juga udah naik ya, harga minyak, dan itu bisa dampak ke inflasi. Kita udah lihat banyak data-data makro lah yang bakal impact ke ekonomi. Jadi tentunya dengan ada news flow seperti kayak kemarin ya, inflasi US gitu kan, itu hit all time high sejak 40 tahun lalu gitu, ya itu tentunya akan memberikan sedikit panik ya ke market ya gitu. Mm-mm. oke. Nah, kalau kita ngeliat sekarang di Fed Fund Future itu kan ini ya kurang lebih ekspektasi sekarang berubah ya. Rate itu jadi sekitar 4% nih di mid 2023 gitu. Nah, kalau ngeliat sekarang ini masih ada perubahan sekitar 50 basis nih bro. Dari 4% sekarang kemarinnya 3,5 gitu kan. Nah, emang seberapa besar sih dampaknya kalau apa rate itu 50 basis point gitu. Nah, mungkin teman-teman merasa cuma beda rate 50 basis point aja kok market banyak gitu sih gitu. Ya sebenarnya kan dampak dari liquidity shrink yang terjadi di luar negeri kan itu juga Ya, bersama dengan supply disruption yang terjadi bersama dengan harga komoditi yang naik ya. Jadi ya, Indonesia tuh kayak gimana? Ada negatifnya tapi ada juga positifnya. Kalau kita lihat kan dari sisi fiskal kita juga very strong, dan kita juga mungkin menunggu some multiplier effect dari ekonomi kita itu sih. Jadi oke. sorry, pertanyaan apa tadi persisnya Ya, mengenai. jadi gini bro, ini kan bisa dibilang ekspektasi berubah ya. Suku bunga kan Juni ini orang tahu lah naik 50, tapi Juli ini kan Ya, kayaknya bakal naik 75 gitu kan. Nah, jadi di total-total tuh kurang lebih ada ekspektasi perubahan sekitar 50 basis point gitu. Nah, ya, jadi maksudnya buat orang-orang mungkin pikir ya emang kenapa sih kalau cuma beda naik 50 basis point gitu sebenarnya secara valuation. Nah, ini kan Bro Will ini kan bisa dibilang kalau dalam bikin model kan udah pasti risk free rate itu matters ya bro ya ke valuation ya gitu ya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit mungkin bro ke teman-teman biar tahu sebenarnya kenapa sih kalau perubahan di risk free rate itu langsung ngaruh ke valuation. ya, jadi tentunya kan namanya di equity market itu adalah namanya risk adjusted return ya, gitu ya. Tentunya kan kalau kita masukin di bonds itu fix ya. Kalau kita Ya, masukin di equity market, berarti kan kita harus ada namanya risk premium, gitu ya, ya. Ya tentunya dengan ada suku bunga itu naik, ya tentunya kan juga kita juga ngarepin dari sisi equity market itu juga lebih ada high return juga gitu ya. ya, Nah ini memang Indonesia ini sedikit beda sama negara-negara lain ya, makanya kenapa kalau kita lihat IISG kita secara year to date itu kan outperform ya, ya bisa dibilang globally kita outperform lah, kita mungkin ada ya, Brazil segala macam. Salah satunya itu sudah consider bahwa memang posisi Indonesia itu relatively oke, gitu ya. Tapi memang kalau kita lihat sebenarnya market kita itu kan yang support ada tiga ya. Itu adalah foreign investors, kedua adalah local institutional investors, ketiga adalah retail investors ya. Sebenarnya dari foreign itu sudah yang terutama yang active money ya, itu kan sudah sangat overweight gitu sama Indonesia ya. Tuh. Sedangkan mungkin yang retail investors ada sedikit bergejolak karena kemarin kan memang ada shifting ya dari mungkin beli saham-saham di ekonomi, beli komod, dan mungkin ada orang yang going back to work, ya mungkin ada sebagian yang tarik sahamnya juga ya gitu. Cuman memang yang bikin sulit untuk market kita naik
lebih kencang lagi ya. Soalnya kan investor maunya ISG itu 7,5, 8.000 gitu ya. Karena the way I see it gitu, if I'm a global fund manager gitu, China is cheap now gitu. Marketnya juga udah turun lumayan cukup dalam. I think government intervention juga sepertinya sudah semakin mereda ya, terutama di teknologi sektor segala macam. Jadi dan kedua juga Indonesia menarik secara fiskal karena ada komoditi, tapi ini kan bukan suatu yang sticky ya. Yang sticky itu adalah FDI, yang sticky itu adalah DDI gitu ya. Nah itu kita harus kalau kita dari foreign gitu, mungkin ujung-ujungnya kita harus lihat gitu. Kalau memang dari komoditi bumi ini ada create wealth creation ya terhadap ekonomi ya. Jadi masih banyak. I mean Indonesia is relatively doing okay, but it's not something that is very exciting ya. I mean we can see the numbers kan dari first Q okay lah. First Q earnings was very solid. I think mungkin sekitar 45% dari earnings itu di luar ekspektasi gitu. But ini in my personal view ya, I don't think the second Q akan be that great ya dibandingkan first Q ya. Karena kita juga sudah melihat beberapa economic sama operational data ya di bulan April gitu ya. Rata-rata tuh year on year-nya mungkin karena ada lebaran juga ya, tapi rata-rata tuh naiknya cuman single digit growth on a year on year basis ya. Kita cek juga properti misalnya rumah123.com itu yang melihat website rumah juga actually menurun ya kalau nggak salah di bulan Mei ya. Terus paling yang data metrics yang sangat strong itu adalah heavy equipment. Heavy equipment itu datanya masih grow more than 20% year on year di bulan April. Kenapa nih April penting? Karena kan ini precursor untuk kita lihat second Q momentumnya bagaimana ya gitu. Dan kalau kita lihat di bulan Mei, kita lihat juga harga sapi naik, harga telur naik, banyak bahan-bahan baku itu juga naik, dan tentunya ini akan menggerus dari sisi purchasing power, terutama yang level mass market ya gitu ya. So overall gitu mungkin untuk tahun ini gitu kita harus lihat banks ya. Kalau bank sama financials itu kan mungkin sekitar 20 sampai 25% ya dari sektor. Earnings mungkin masih relatively okay, cuman mungkin yang company-company yang produknya itu ke konsumen dan raw materialnya itu ada berhubungan dengan harga komoditas, itu kita harus lebih waspada melihat earnings mereka nanti di second half tahun ini ya. Oke. Ini berarti bisa dibilang ya bro ya, di second Q ini yang bakal strong earningnya apa bisa dibilang cuma komoditi aja bersama banks. Yang lain basically ya akan so-so aja atau even bad. Ya balik lagi ya, makanya itu kan tentunya di tengah liquidity yang semakin lebih mengecil nanti ke depannya ya. Dan juga di tengah kalau kita lihat kan M1 money supply juga growth-nya lebih kencang dibandingkan M2 ya. So it means uang yang sirkulasi di real sector itu semakin lebih kelihatan. Menurut kita secara indeks itu atau secara saham itu nanti ke depannya akan lebih mimik atau mengikuti underlying asetnya. Itu kira-kira kayak gitu. Jadi tentunya saham-saham atau perusahaan-perusahaan yang mempunyai strong balance sheet, cost leadership, pricing power, bargaining power to suppliers, atau ya inti semua faktor di dalam Porter's 5 theory itu kita harus balik lagi ya to the basics ya. Kita harus balik lagi to the fundamentals, dan ini akan menentukan. Dan kedua juga kita penting banget untuk ngecek inventory days. Ya, atau cash conversion cycle, karena kan perusahaan-perusahaan ini mungkin mereka begitu stok raw material itu nggak langsung mereka adjust langsung kan, karena raw material itu mungkin mereka ada kontrak selama 6 bulan, selama 3 bulan, so forth. Nah kita harus cek kira-kira itu banyak restockingnya itu terjadi bulan apa gitu.
kita belum melakukan some very rigorous analysis, cuman menurut kita sih semestinya di bulan Juni dan Juli ini banyak companies manufaktur itu akan banyak melakukan restocking, and we may see some potential margin pressure coming in di second half ya. Oke, berarti bisa kita bilang ini stok yang barang murahnya udah habis nih ya bro ya. Sekarang harus restock di harga mahal. Which is if you cannot pass on to consumer, berarti kan margin akan kena squeeze berarti ya. Oke, Yeah. oke. Nah, berarti dalam kondisi kayak gini bro, dari pandangan lu sebagai seorang yang udah sering lah menganalisa berbagai sektor, buat teman-teman ini di kuartal 2 ini betternya berarti kita overweightnya di sektor mana bro? I think banks and commodity itu adalah perusahaan sektor yang masih relatively solid ya. Terus ketiga juga maybe it sounds a bit weird gitu, tapi menurut saya untuk teman-teman mulai ngelihat saham-saham tech yang udah jatuhnya cukup dalam ya. Contohnya Ya, apa nih bro? Misalnya. Oh, harus kasih contoh ya. Ya kan sell side bro. Kalau sell side kita boleh. Kalau sell side. Mungkin dikasih ini dulu kali ya, sedikit background dulu kali ya, sebelum kita ke stock pickingnya kan. Betul. Jadi memang kalau berdasarkan channel check kita dari sisi startup atau related itu funding strateginya itu udah berubah total. Ya. Drastically change. Jadi yang penting itu adalah the economics of the business gitu. Ya. Ibaratnya kalau gue kasih funding itu langsung bisa profit nggak gitu. Ya. That paradigma, that mindset, that methodology menjadi the new normal sekarang. Nah kita lihat saham-saham misalnya kayak contohnya Arto ya. Arto kan mungkin turunnya udah cukup dalam ya. I mean, I'm not saying kayak okay, buy Arto gitu ya kan. Cuman kan ini ya I don't want to really take a view ya untuk tech gitu. Tapi kan kalau kita lihat saham ini sudah ada ekosistemnya. Kemarin juga mereka kan di Maret 2021 udah dapat placement ya. So dari sisi capital adequacy ratio-nya masih very strong. Mereka tentunya pasti berusaha atau berupaya kerja keras untuk create their funding franchise dan lending franchise ya. So maksudnya ini kan sahamnya udah turun lumayan cukup dalam ya gitu. Jadi ya ini masih bisa dipantau gitu. Tapi tentunya nyari bottomnya itu hal yang tricky. Contoh yang kedua misalnya Mari gitu ya. Noise itu ini kita kasih contoh aja bro ya. Bukan langsung stock picking atau apa ya. Mereka bisa customer acquisition, dapat customer lebih dari 1 juta tanpa harus burning money selama ini. Nah gimana kalau misalnya mereka dapat funding yang gede gitu. Siapa tahu mereka bisa jadi gede and make profit ke depannya. Cuman kita harus lihat lagi kan sekarang orang udah back to work, mungkin the time frame untuk dengerin podcast mungkin lebih sedikit dibandingkan kita pas lagi WFH kemarin. Jadi kita harus lihat the rationalization for every company. Kenapa ini juga menarik? Karena kalau saya lihat perusahaan-perusahaan teknologi di luar itu sahamnya udah bottom. Bahkan kelihatannya sudah mulai ada picking up, ya kan? Even kayak Alibaba, kayak Grab, and so forth. Sepertinya kayaknya the worst is over, and China juga kalau kita lihat news flow-nya juga udah mulai memberi sinyal kalau restriksi regulasi itu sepertinya sudah berakhir ya, atau istilahnya tuh the worst is over ya. Jadi itu penting kenapa? Karena kan mungkin kalau komoditi sama banks itu clear ya, Bos Billy ya, Bro Billy. Cuman mau pilih mana nih? Consumer atau tech? Itu kan trikinya ya. Ya kan? Kalau consumer gitu, kalau tech kan, I mean, it's all about growth. I mean, tapi growth with good economics as well. Tapi kalau consumer, it's an old business gitu. And the valuation juga it's not that cheap. Kalau tech itu memang mahal karena tech kan nggak bisa rely on debt ya. Jadi has to rely on equity. So
expensive valuation itu memang sudah inherited di dalam valuationnya gitu. Kalau consumer companies kan most of them are working capital, they have debt atau apa gitu kan. So looking at the valuation gitu kan, with the the old business model that they have, apalagi juga consumer purchasing power juga sekarang mungkin agak sedikit sulit. Me myself, I'd rather choose tech sector ya, tapi everything is still on a wait and see, dan balik lagi semuanya itu kita harus lihat secara bottom up ya. Oke, memang kalau dilihat di US ya, itu memang bisa dibilang harga saham tech-nya udah mulai bottom ya bro ya. I mean, ya belum naik sih, cuma untuk turun lagi enggak nih. Which is sebenarnya ini, hari ini kan yield naik lagi ya, sampai 3,25. Ini menurut gua, kita bisa lihat nih bro, stress test hari ini. Kalau masih kuat juga, nggak break bottom juga, berarti ini kayaknya tech ini memang udah ngepasin banyak bad news nih sebenarnya selama penurunan akhir-akhir nih. Nah, tapi kalau menurut lu bro, ini kan banyak berita lagi susah funding gitu kan, Y Combinator juga lagi kemarin kan warning, founder-founder hati-hati, terus juga kita kayak mulai sekarang nih, si Oren mulai nge-lay off gitu ya bro ya, kalau if you read the news today. Nah, sebenarnya di posisi sekarang bro, kita harus melihat ini sebagai sesuatu yang negatif, berarti wah, ini lay off, berarti they will sacrifice the growth, atau on the other side, you prefer ngelihatnya ini berarti dari sisi growth, nah ini bagus nih berarti, karena berarti ini on track nih, profitable part-nya sekarang. I mean, sekarang menurut gue sih market kan kita nggak bisa fully on just fundamentals ya. Just looking at the macro and then sectoral, and then we choose the stock picks ya. I mean, our market I think selama 2 tahun ini it has been very core protection driven ya, gitu ya. Dan tentunya, kalau gua gitu sebagai foreign investor gitu, I don't want to invest di Indonesia just buying a mature blue chip company ya. Karena Indonesia gitu, if you look at, balik lagi kita ke fundamental, Indonesia itu 280 juta penduduk, demographic age median kita itu di sekitar 30 tahun, dan Indonesia is a very consumptive country ya kan, dan kita juga lihat politik stable and so forth ya kan, mungkin juga dari fiskal juga itu sehat, so I don't see any reason gitu ya for foreign investors itu to back away from tech sector di Indonesia. Memang there is a short term fear ya. Karena if you look at tech related Indonesia, belum banyak yang menghasilkan earnings ya. Beda ke Alibaba gitu, mungkin kan kalau nggak salah EBITDA margin itu bisa 20% gitu ya. Di Indonesia, we're not on that level ya. Kemarin memang karena ada COVID, the liquidity pump itu di tech itu memang overly massive ya. So, if I'm an investor gitu, pastinya gue akan melihat gitu loh, ini tech-nya kapan bottom ya, gitu. Karena as a grand team ya, thematic team untuk Indonesia dalam jangka panjang, tech itu menurut gue personally masih sangat menarik ke depannya ya. Cuman tactical, commodity, especially oil and gas itu menarik banget ya. Iya. Ya teman-teman, untuk tech nih Bro Willy ini salah satu yang opininya perlulah didengar teman-teman. Kalau teman-teman masih ingat pas Goto kemarin di bawah, Bro Willy dengan risetnya keluar dengan TP yang di atas dan sudah tercapai. Jadi ya you have to give credit where it's due gitu ya. Karena nggak gampang loh, pas harga masih 200-an di call buy to 400 gitu waktu itu, dan sampai beneran within 2 weeks gitu ya, bisa dibilang. Jadi ya bukannya kita mau orang bilang bahasanya pom-pom atau no, kita cuma mau kasih lebih ke insight-nya aja, maksudnya secara sektoral itu seperti apa sekarang tech gitu kan. Ya. Nah bro, salah satu juga sektor, nah sebentar, mungkin kita ngomong sektor komoditi dulu ya. Komoditi itu ada banyak ya bro ya, gue selalu suka nanya, ada metal, ada yang agriculture, ada yang ya coal gitu dan segala macam gitu kan bro. Nah, which sector dari komoditi ini ya yang menurut lo paling menarik?